Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, wabil khusus yang ada di kelas saya di mata kuliah ini Dasar Ekonomi Islam untuk Perbankan Syariah 2020 dan Ekonomi Islam M13. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, hari ini kita masuk pada materi ke-11 pada mata kuliah ini, yaitu kita diskusikan konsep aktivitas dalam ekonomi Islam. Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan, mari bersama kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan, supaya diskusi kita hari ini menjadi lebih bermanfaat. Amin. Dimanapun Anda berada, monggo diikuti nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil amyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athari wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Dan kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi pertemuan hari ini, yaitu konsep aktivitas dalam ekonomi Islam. Pertama yang kita lihat di sini, aktivitas yang dimaksud tentunya aktivitas ekonomi. Itu adalah persoalan yang sangat penting dalam kehidupan. Untuk itu agama kita, syariat Islam, dengan tegas mengatur bagaimana dan caranya apa saja aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan dan dapat dilakukan oleh umat dan masyarakat. Tentunya dalam konteks ini yaitu dalam konteks muamalah sesama manusia, sesama masyarakat. Pada dasarnya aktivitas ekonomi berjalan secara berkesinambungan dan saling memengaruhi satu sama lain. Itu pastinya kita lihat dalam setiap transaksi, misalkan
Dalam perdagangan antara penjual dan pembeli pastinya saling mempengaruhi. Ketika penjual memberikan barang terbaik kepada pembeli, maka di situ pembelinya juga akan merasakan puas, akan melakukan pembelian berikutnya di tempat tadi. Itu terjadilah bisnis di sana. Kemudian kalau kita lihat namanya aktivitas ekonomi pada dasarnya terbagi dalam 3 poros kegiatan, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu menciptakan barang dan jasa, distribusi bagaimana dari barang dan jasa tadi bisa sampai kepada masyarakat, sampai pada konsumen, hingga akhirnya konsumsi yaitu apa yang kita belanjakan, kita makan sehari-hari, pakaian yang kita beli, dana pendidikan yang kita bayarkan ke Unisma dan sebagainya. Ini ya. Untuk itulah dalam Islam perlu diatur bagaimana caranya aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi bisa berjalan sesuai aturan dan batasan dalam syariat agama Islam. Pertama kita lihat di sini yaitu mengenai produksi dalam ekonomi Islam. Kita lihat produksi dalam ekonomi Islam. Di sini saya ambil dari salah satu kitab masyhur Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Al-Muqaddimah. Dinyatakan bahwasanya produksi al-intaju huwa ajida as-salatu au-zaudata. Dikatakan di sini produksi adalah proses penciptaan barang atau jasa tertentu dengan menggunakan faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Kurang lebih ini definisinya. Jadi dikatakan dalam produksi itu ada faktor-faktor produksinya, yaitu sumber daya alam apa yang dipilih, bagaimana kemudian teknologi yang digunakan, tenaga kerjanya siapa saja, dan sebagainya. Maka dalam Islam dikatakan produksi tentu harus diatur. Bagaimana pandangan Islam, kemudian motivasi produksi dan batasan produksi. Kita lihat pertama di sini pandangan Islam mengenai produksi, bahwasanya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Dalam artian di sini Islam tentunya tidak mengharapkan umat Islam menjadi pengemis, meminta-minta gitu ya. Maka dikatakan di sini setiap umat Islam harus bekerja, berusaha sesuai bidang keahlian, sesuai kemampuan yang dimiliki. Dari situ tentunya dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarga, bisa melakukan kemudian amal ibadah yang lain, berinfak, sedekah, umroh, haji, dan sebagainya. Maka dikatakan manusia juga punya tanggung jawab sebagai khalifatullah fi al-ard, di muka bumi, yaitu sebagai khalifah kita punya amanah untuk menjaga bumi ini, melestarikan, tidak merusak. Maka dikatakan produksi itu diambil dari bahasa Inggris production, artinya menciptakan barang yang belum ada menjadi ada, ataupun menambah nilai guna suatu barang, jadi ditambahi bentuknya, ditambahi kemasannya, dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam, produksi disebut dengan al-intaj, yang dikatakan secara harfiah, yaitu mewujudkan atau menciptakan sesuatu. Maka demikian Islam perlu mengatur bagaimana hakikat produksi, ya. Oke, pertama kita lihat di sini adanya paradigma Pareto optimum dalam produksi atau Pareto optimality. Dikatakan di sini kondisi pencapaian efisiensi yang terwujud ketika istilahnya adalah no one can be made better off without making someone else worse off. Jadi disebutkan tidak satu orang pun semestinya menciptakan dengan melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Jadi dikatakan di sini dia menciptakan barang dan jasa, tapi juga tetap menghargai hak dari individu lain, hak dari pelaku ekonomi yang lain. Dalam ekonomi konvensional, laba menjadi motif tunggal dalam kegiatan produksi, karena istilahnya di sini bagi mereka tidak percaya adanya akhirat, maka mereka tidak mensyariatkan adanya infak, sedekah, wakaf, zakat, dan sebagainya. Maka dikatakan segala motif dari kegiatan ekonominya adalah laba.
Maka dikatakan di sini motif laba maksimum secara alamiah akan membuat laba normal dalam pasar persaingan sempurna terakumulasi dalam proses profit multiplication sehingga perusahaan menjadi besar dan muncullah kecenderungan mentransformasi pasar menjadi monopoli. Itulah kita lihat sekarang banyak yang melakukan kegiatan monopoli. Jadi monopoli terhadap sumber daya alam, monopoli terhadap sumber produksi dan sebagainya. Oke. Kita lanjut kemudian bagaimana pandangan Islam mengenai produksi. Dikatakan di sini ada beberapa motivasi yang mestinya dicapai, yang mestinya dituju oleh setiap produsen dalam ekonomi Islam. Pertama di sini dengan produksi dia bisa merealisasikan nilai kemaslahatan umat. Ambil contoh kita lihat di Malang banyak ya pengusaha-pengusaha besar juga beragama Islam, juga dia taat dengan agamanya. Ambil contoh yang kemarin mengisi webinar di FEB, kita punya Mas Nanang, pemiliknya Ayam Nelongso. Itu dia salah satu pengusaha yang sangat taat dengan agama Islam, juga begitu banyak sumbangsih dana amal dan sosial yang dilakukan. Maka di sini tujuannya dengan dia melakukan produksinya tadi, di situ dia punya nilai kemaslahatan umat, keuntungannya dia punya, kemudian dibagikan dengan sangat banyak kepada masyarakat. Ya, kemudian kedua tentu dengan produksi tujuannya memenuhi kebutuhan individu dan keluarga. Baik bagi produsen itu sendiri, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia butuh makan, dia butuh rumah tempat tinggal, dia butuh pakaian, dia butuh kendaraan dan sebagainya. Itu bisa terpenuhi. Pun demikian dengan konsumen, dengan para pelanggan, customernya, dengan dia memproduksi, menciptakan barang kualitas terbaik, jasa kualitas terbaik. Tentunya di sini juga ada keuntungan bagi para konsumen. Ketiga, kemandirian ekonomi, tentu dengan adanya usaha yang berjalan, dengan adanya kegiatan produksi tadi, maka tentu harapannya akan semakin banyak tumbuhnya lapangan kerja baru, terseraplah angka pengangguran dan kemiskinan ini ya. Keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Itulah dalam Islam kenapa kita punya konsep wakaf produktif. Jadi yang punya kelebihan dana meminjamkan dananya atau memberikan dana modal usaha bagi para pengusaha yang kesulitan dana, maka di sini hartanya bisa berkembang, terjadilah bisnis yang baik, bisa kemudian bagi hasil keuntungan nantinya gitu ya. Kelima, mengelola sumber daya alam. Tentunya kita lihat sumber daya alam Allah ciptakan bagi kita untuk kemudian harus kita rawat, kita kelola dengan baik. Bagaimana udara, oksigen yang ada, sumber daya hutan, sumber daya ikan-ikan di laut dan sebagainya. Keenam, produksi juga bisa menjadi nilai taqarrub ilallah. Dengan itu kita mendekatkan diri terus kepada Allah. Karena kita terus melakukan usaha yang baik, kita melakukan produksi barang dan jasa yang baik yang akan menguntungkan siapapun konsumennya, gitu ya. Ketujuh, juga menumbuhkan silaturahmi. Tidak jarang kita lihat kemudian para pengusaha-pengusaha muslim bergabung. Kita ambil contoh di Indonesia, ada di Malang, ada namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia. Di situ mereka bergabung dalam satu wadah, maka kemudian mereka bisa saling bertukar pikiran, bisa saling sharing apapun yang menjadi kekurangannya bisa disempurnakan bersama. Pun demikian ketika ada musibah, misalkan bencana alam dan sebagainya, mereka juga begitu aktif langsung turun memberikan sumbangsih dananya, sumbangsih bantuan apapun yang dibutuhkan. Ini ya. Jadi kita lihat di sini adalah beberapa motivasi produksi dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan mulia di baliknya. Kemudian kita lihat di sini adanya batasan produksi dalam ekonomi Islam. Bahwa kita lihat tadi pada dasarnya Islam sangat membebaskan setiap umat individu untuk melakukan kegiatan ekonominya, produksinya sesuai kemampuan masing-masing. Jadi yang punya keahlian memasak ya silahkan buat makanan, buat kue untuk kemudian dijual.
yang kemudian punya kreativitas dalam bidang seni, mungkin dia bisa desain baju dan sebagainya, juga silahkan membuat produksinya tadi. Jadi itu semua dibebaskan dalam Islam selama produksi yang dia lakukan tidak melanggar syariat Islam, hukum-hukum Islam. Tentunya di sini terkait apa yang halal dan haram, terkait manfaat dan mudarat dan sebagainya. Atau di sini intinya menimbulkan mudarat kemudorotan seperti misalnya produksi barang yang haram, melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, tentu itu tidak diperbolehkan. Ambil contoh yang kita bahas minggu lalu mengenai Aqua dan Microsoft nih ya. Oke, kita lanjutkan. Kedua di sini kita bahas hari ini yaitu distribusi dalam ekonomi Islam. Pertama, kalau kita lihat apa itu distribusi, kita juga bisa lihat di sini distribusi diambil juga dari bahasa Inggris distribution, yang memiliki makna menyalurkan atau menyambungkan. Jadi menyalurkan kebutuhan produsen dan konsumen, menyalurkan barang dan jasa, menyalurkan dana dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam, distribusi disebut sebagai taqsim atau tauzi, ini katakan di sini, yaitu artinya menyalurkan dan mengalirkan sama. Kemudian dalam Islam juga disebutkan distribusi adalah hal yang lumrah terjadi karena adanya perbedaan dalam kehidupan manusia yang menjadi ketetapan Allah. Sudah pasti tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Ambil contoh petani padi, dia bisa menciptakan beras, dia bisa kemudian punya beras sendiri. Tapi pun demikian dia kan juga perlu makan sayur, makan ikan, makan daging dan sebagainya. Maka di situ dia perlu distributornya, dia perlu pedagang yang lain, dia perlu produsen yang lain. Itu contohnya. Maka kemudian dengan perbedaan ini, maka kehidupan sosial terbentuk, adanya kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi, juga nilai ibadah. Ambil contoh tadi adanya pedagang, adanya produsen ayam, adanya nelayan di laut, adanya petani, adanya pembuat baju dan sebagainya. Semua produksi yang diciptakan itu kan kemudian sama-sama kita pakai. Maka di sini tumbuhlah ekonomi. Kemudian distribusi juga bisa menciptakan nilai ibadah. Jadi tadi misalkan perbedaan berikutnya juga ada, selalu ada dalam Islam, dalam dunia ini, orang kaya dan miskin. Maka dengan kaya apakah dia bisa bersyukur untuk kemudian banyak melakukan infak, sedekah, zakat dan wakaf nih ya. Oke, kita lanjutkan. Konsep distribusi dalam Islam tidak hanya sekedar pada aspek ekonomi. Jadi bukan hanya ukurannya harta kekayaan yang dimiliki, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana terjadinya distribusi peranan dan fungsi manusia yang wajib saling menghormati hak hidup sesama. Kita lanjutkan, maka di sini dikatakan konsepnya seperti ini. Perbedaan kemampuan fisik dan pikiran itu sudah menjadi sunnatullah, hal yang pasti ada di dunia ini. Maka di situ muncullah kesenjangan ekonomi, sudah pasti ada dalam Islam, dalam kehidupan ini dari zaman dahulu sampai akhir nanti. Akan ada orang-orang kaya, akan ada orang-orang miskin. Maka di sini harapannya terjadinya distribusi kekayaan. Maka kemudian orang kaya tadi bisa melakukan zakat, bisa berinfak, bisa sedekah, mungkin juga bisa melakukan wakaf produktif, kemudian terjadinya usaha baru. Maka tadi orang-orang miskin dengan adanya dana tadi bisa kemudian bangkit ekonominya, bisa menjadi orang kaya lain nih ya. Maka dikatakan di sini ada mekanisme ekonomi dan non ekonomi. Yang ekonomi kita lihat ada baitul mal, hibah, sewa, larangan penimbunan harta, larangan maisir, gharar dan riba. Sedangkan yang non ekonomi kita lihat ada zakat, wakaf dan waris. Jadi dana-dana yang memang murni digunakan untuk tujuan sosial. Maka di sini beberapa tujuan distribusi dalam agama kita, agama Islam, dalam ekonomi Islam.
Pertama, distribusi punya tujuan dakwah, yaitu dakwah kepada Islam, mensatukan tujuan ekonomi sebagai nilai ibadah kepada Allah. Jadi tadi ya, adanya orang-orang yang kemudian punya pemikiran bahwa keuntungan yang dia punya itu harus dibagikan. Ada juga banyak pengusaha-pengusaha yang tadi saya bilang di HIPMI tadi, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia. Kemudian mereka begitu aktif melakukan charity, mengumpulkan keuntungan yang sudah dimiliki tadi, itu kemudian dijadikan dana sosial. Maka di sini tumbuhlah nilai dakwah. Yang kedua juga ada tujuan pendidikan dalam distribusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat At-Taubah ayat 19, yaitu menjadikan insan yang berakhlakul karimah dengan distribusi khususnya pada harta tadi. Maka di sini dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, hartanya tersucikan dan sebagainya. Pun dengan tujuan sosial ketiga, yaitu di sini dengan distribusi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat bisa terpenuhi segala kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, kebutuhan rumah di tempat tinggal, kebutuhan kendaraan, pendidikan dan sebagainya. Hingga kemudian tercipta keadilan dalam distribusi sehingga tidak ada ketimpangan dan kemiskinan, itu harapannya. Keempat, tujuan ekonomi, yaitu di sini dengan adanya distribusi maka harta bisa berkembang, harta bisa mengalir, tidak terhenti di 1-2 orang saja. Kemudian juga dikatakan pembersihannya, tadi ambil contoh dengan zakat, harta menjadi bersih. Kemudian memberdayakan SDM karena dengan adanya distribusi maka di sini tentunya diperlukan juga tenaga kerja. Ambil contoh yang kita lihat sekarang di Indonesia kan banyak kurir ya, kurir JNE, kurir JNE, JNT dan sebagainya. Itu kan kita lihat di situ kan mereka sumber daya manusia yang kemudian memperoleh pekerjaan dengan adanya distribusi. Kemudian ada kesejahteraan ekonomi dan penggunaan terbaik dalam penempatan sesuatu. Inilah beberapa tujuan yang bisa tercapai dengan adanya distribusi dalam ekonomi Islam. Maka di sini fungsi dan aturan distribusi juga diatur dalam Islam, yaitu ada jalan perniagaan. Jadi ini dari produsen menjual produknya kepada konsumen, mungkin melalui jasa distributor tadi, melalui jasa agen paket tadi. Maka di sini muncullah perniagaan. Kemudian kedua, tujuannya menghindari kesenjangan, salah satu aturannya. Maka di sini diharapkan semakin kaya umat Islam, semakin banyak yang bisa dia sumbangsihkan kepada masyarakat yang lain, semakin banyak manfaat yang bisa dia berikan, dan terciptalah keadilan ekonomi. Jadi ekonomi bisa bertumbuh, maka dengan dana-dana sosial tadi akan muncullah pengusaha baru, akan muncullah kekayaan baru. Ini ya harapannya. Maka instrumen dalam distribusi juga ada beberapa. Pertama ada namanya ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai dana sosial dalam ekonomi Islam. Kemudian ada hal-hal lain seperti nafkah yang diberikan suami kepada istri, pada keluarganya, juga waris dari orang tua dan kepada anak ataupun wasiat. Kemudian ada juga instrumen fiskal atau yang kita kenal sebagai pajak. Maka pajak ini juga penting dalam ekonomi Islam. Dengan adanya pajak, maka kemudian pemerintah punya dana-dana untuk pembangunan. Bisa membangun jalan raya yang bagus, bisa membangun sekolah, bisa membangun rumah sakit dan sebagainya. Ini ya. Oke, terakhir kita lihat di sini konsumsi dalam ekonomi Islam. Kalau kita lihat secara teorinya, konsumsi adalah penggunaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Islam, konsumsi juga ada pada pengertian yang sama, tapi tentu akan ada perbedaan dalam setiap aspek yang melingkupinya. Konsumsi dalam Islam, ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, sehingga di sini bisa memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat atau al-falah. Ambil contoh di sini, tentu kita setiap hari perlu makan.
Walaupun kemarin bulan Ramadan kita puasa pun dalam Islam kan juga diatur tidak satu hari full kita puasa, juga ada jam sahurnya, ada jam buka puasanya. Karena dengan makan tadi, dengan minum tadi kita akan punya energi, maka kita akan sehat terus, maka di situ kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa mencari ilmu di Unisma dan sebagainya. Ini ya. Kita lihat berikutnya perbedaan yang mendasar dengan konsumsi pada ekonomi konvensional adalah bagaimana tujuan pencapaiannya, yaitu harus memenuhi kaidah syariah Islamiyah, syariat Islam, hukum-hukum Islam. Tentu dalam Islam mengenai konsumsi sangat tegas, apa yang halal, apa yang haram itu ya, harus jelas ya. Harus kita pertegas di situ. Jadi makanan pun diatur. Mana makanan yang halalan thayyibah, halal lagi baik, mana yang tidak, mana yang haram ini ya. Dalam artian konsumsi dalam Islam bukan hanya memenuhi keinginan nafsu saja, tetapi harus disertai dengan niatan supaya bernilai ibadah. Jadi ambil contoh juga sekarang banyak gerakan, misalkan kita membeli di warung tetangga, maka dengan demikian walaupun mungkin harganya sedikit lebih mahal dari harga-harga di supermarket, harga-harga di minimarket dan sebagainya, tapi di sini kita bisa membantu perekonomian tetangga kita dengan belanja yang kita lakukan tadi, maka tetangga kita bisa mensekolahkan anaknya, bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan sebagainya. Ini ya. Oke, maka kita lihat perilaku konsumsi dalam Islam. Dikatakan di sini ada manfaat dunia, juga bisa menjadi niatan ibadah. Maka muncullah manfaat dan berkah, maka terjadilah maslahah. Ambil contoh tadi ya. Misalkan kita di sini kita membutuhkan, ambil contoh kita membutuhkan beras untuk kita masak menjadi nasi, maka kita punya dua pilihan. Kita bisa membeli beras di warung tetangga ataupun kita beli beras di supermarket. Keduanya sama-sama memberikan manfaat dunia. Tapi kalau kita pikirkan dengan niatan ibadah, mungkin kita memilih dengan membeli di warung tetangga. Walaupun mungkin ada selisih 1.000, 2.000, 3.000, itu kita niatkan ibadah saja. Maka dari situ, dari keuntungan yang diperoleh tetangga kita tadi, dia bisa mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, anak-anaknya bisa sekolah, dia bisa hidup dengan layak. Maka di sini muncullah manfaat dan keberkahan. Manfaat bagi kita karena kita mendapatkan barang terbaik, pun keberkahan bagi penjualnya. Maka di sini muncullah nilai maslahah dalam Islam. Ini ya. Oke, berikutnya kita lihat tujuan-tujuan konsumsi dalam Islam adalah mewujudkan maslahah duniawi dan ukhrawi. Kita ambil contoh di sini maslahah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Pun dengan demikian ada juga kebutuhan ukhrawi yaitu terlaksananya kewajiban agama. Dalam contoh di sini kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang thayyib, yang baik bagi kesehatan kita. Dengan demikian maka kita akan punya kesehatan, punya energi yang cukup. Dari situ kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa bekerja, kita bisa menuntut ilmu dan sebagainya, ya. Maka terciptalah kebutuhan duniawi dan ukhrawi dengan konsumsi. Maka kita lihat dalam konsumsi juga perlu diperhatikan nilai kemaslahatannya. Maslahah di sini dalam artian berasal dari kata solaha yang punya artian faedah, kepentingan, manfaat, dan kemaslahatan. Kemudian Imam As-Shatibi menyatakan istilah ini maknanya lebih luas dari sekadar utility dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah menjadi tujuan hukum syariah yang paling penting, syara' yang paling penting, ya. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional semua pelaku ekonomi dikatakan mengharapkan yang namanya utility atau kepuasan pribadinya saja. Sedangkan dengan kemaslahatan yang mendapatkan keuntungan, yang meraih kepuasan bukan hanya dirinya sendiri pun dengan orang lain, dengan masyarakat yang lain, ya.
Kandungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Dalam hal konsumsi, seorang konsumen bisa mempertimbangkan manfaat dan keberkahan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhannya, kebutuhan fisik, psikis, material. Di sisi lain, berkah juga diperoleh ketika ia memilih mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan dalam syariat Islam. Jadi tadi misalkan kita memilih makanan, kita pilih yang halal dan thayyibah, bukan hanya halal tapi kita juga pilih manfaatnya bagi tubuh. Contoh mungkin yang laki-laki yang kemarin lihat Euro tahu ya, Cristiano Ronaldo mengatakan kalau mau sehat terus minum air putih, jangan minum soda gitu ya. Jadi dikatakan itu juga konsepnya sangat islami sebetulnya. Dalam konsumsi kita bukan hanya pilih kehalalannya tapi juga kemanfaatannya bagi tubuh. Oke, terakhir kita lihat di sini contohnya. Jadi kalau kita lihat mengenai konsumsi ini kan misalkan kita makan. Kalau kita makan dalam Islam kan syariahnya jelas, tujuannya jelas, yaitu kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai kita berlebihan. Sedangkan sekarang banyak ya budaya-budaya seperti ini ya, mukbang ya, orang Korea dan sebagainya. Jadi makanan satu kampung, makanan porsi 100 orang dia habiskan sendiri. Tujuannya hanya untuk mencari popularitas, pengen jadi viral. Tentu kan ini bukan hal yang dibenarkan dalam Islam. Karena tadi konteksnya dalam Islam, kalau kita makan, kita pilihlah makan saat kita lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena kata kesehatan pun kalau kita terlalu kekenyangan, maka di situ secara kesehatan tidak baik bagi tubuh. Apalagi sampai melakukan mukbang seperti ini. Makanan yang tadinya bisa dimakan 10 orang, bisa dimakan 20 orang, dihabiskan sendiri. Itu kan tentu hal yang berlebihan ya. Oke. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp kita sambung diskusi di sana. Saya akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.